satu-satunya benteng, gak ada dua tuh, catat tuh. Satu-satunya benteng dari segala fitnah, dari segala mara bahaya, terutama di akhir zaman, terutama menghadapi fitnah Dajjal. Catat itu. Kita harus selalu dekat dengan para ulama dan para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas Buya Muhyiddin. Jadi ini adalah salah satu pengasuh pondok pesantren yang terkenal. Dia adalah seorang muhibbin. Di mana Buya Muhyiddin ini, dia mengatakan bahwa satu-satunya yang akan menyelamatkan umat Islam adalah ulama dan habaib. Jadi habaib inilah yang akan menyelamatkan umat Islam baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Terutama dia mengatakan bahwa habaib inilah yang merupakan satu-satunya tameng, satu-satunya kunci yang akan menyelamatkan dari fitnah Dajjal di dunia dan di akhirat. Mari kita lihat bagaimana pernyataan lengkap dari Buya Muhyiddin ini. Satu-satunya benteng, gak ada dua tuh, catat tuh. Satu-satunya benteng dari segala fitnah, dari segala mara bahaya, terutama di akhir zaman, terutama menghadapi fitnah Dajjal. Catat itu. Kita harus selalu dekat dengan para ulama dan para habaib. Ya. Bukan sekedar ulama saja, bukan sekedar habaib saja, tapi para ulama dan para habaib. Oleh sebab itulah sekarang muncul fitnah Dajjal untuk memecah belah ulama dan habaib. Ingat, karena benteng yang membentengi umat Islam, akidahnya terbentengi, akhlaknya terbentengi, ya, hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, dengan para aulia ulama, dengan al-mala'ul a'la akan tersambung terus ketika kita bisa berhubungan erat dengan para ulama dan para habaib. Itu catat. Itulah wasiat ya yang Buya bisa sampaikan kepada semua umat Islam di akhir zaman ini, dimanapun berada. Jangan sampai putus hubungan kita dengan semua para ulama-ulama Allah dan para habaib. Ya, karena itu satu-satunya kunci. Nanti di akhir yang akan menyelamatkan manusia sama cuma dua, satu para ulama, dua habaib. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Al-Imam Muhammad Al-Mahdi. Beliau adalah habaib. Ingat, nanti beliau yang menggerakkan, menyatukan kekuatan antara para ulama dan para habaib di muka bumi ini, agar umat semuanya betul-betul mengikat hubungan erat dengan para ulama Allah dan para habaib. Ketika itulah terjadi, maka hubungan dengan Allah akan menjadi bagus, hubungan dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW akan menjadi bagus. Ketika itu terjadi, maka seluruh pintu keberkahan akan dibuka oleh Allah, pintu pertolongan akan dibuka oleh Allah. Gak akan ada hijab penghalang, tidak akan ada hijab. Maka saat itulah akan muncul kembali para aulia-aulia arifin, akan muncul kembali para ahli mukasyafah, akan muncul kembali orang-orang yang mustajab doa setelah betul-betul erat hubungannya dengan Allah, dengan baginda Rasulullah SAW, dengan para ulama-ulama Allah dan dengan zurriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu
itulah yang bisa Buya sampaikan. Catat ini, sebarluaskan ini, insya Allah ini akan menjadi kunci kesuksesan dan benteng dari segala kejelekan di dunia wal akhirah. Dari pernyataannya tadi terlihat beliau begitu bersemangat, begitu yakin bahwa apa yang diucapkannya itu adalah suatu kebenaran. Tetapi pertanyaannya itu, keyakinan beliau itu ada nggak dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, yang dijelaskan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat bahwa manusia itu selamat di dunia dan di akhirat karena dua perkara. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dia akan selamat manakala dia beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Al-Quran menjelaskan kepada kita, diulang-ulang di dalam ayat Al-Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. La kalimat innal ladzina amanu wa hubbul habib. La, nggak ada kalimat innal ladzina amanu wa yuhibbul hubabu Dzurriyyatul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Gak ada kalimat begitu di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan bahwa yang akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Jadi kalau dikatakan satu-satunya yang akan menyelamatkan manusia itu adalah ulama dan juga habaib, maka ini hadis maudhu namanya. Ya. Pertanyaannya, apakah kemudian ada di zaman Nabi berkaitan dengan yang namanya Habib? Sedangkan istilah Habib itu baru terkenal abad ke-9. Sebelum-sebelumnya nggak ada istilah Habib. Yang dimaksud Habib di sini tentu adalah para Ba'lawi itu. Dulu kalau dzurriyyah Nabi namanya Sayyid. Atau yang paling terkenal kalau dia dzurriyyahnya dari pokok Nabi Ismail kemudian adalah Syarif. Ya, kalau Sayyid itu masih sifatnya umum. Tetapi kalau dilihat dari kajian sejarah ataupun filologi, terutama yang diteliti oleh para pakar ahli, maka untuk keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam maka menggunakan kalimat Syarif. Jadi kalau orang di depannya sudah Asy-Syarif, maka itu pasti adalah keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Maka kemudian kesininya pasti adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Maka kalimat syarif kemudian dinisbatkan kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang berpokok asal kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini kalau dilihat daripada kajian yang disampaikan oleh Profesor Manahem Ali. Jadi apa yang dikatakan oleh Buya Muhyiddin ini, bahwa satu-satunya yang menyelamatkan umat manusia atau umat Islam dari fitnah Dajjal di dunia dan di akhirat itu adalah dengan mendekatkan diri kepada ulama dan kepada Habib, maka ini adalah sebuah hadis yang maudhu, hanya kalamnya daripada Buya Muhyiddin. Ya, masalahnya Habib itu belum dikenal dahulu. Kalau ulama jelas, kalau ulama adalah warathatul anbiya. Ya, kalau misalnya kalimat yang dikatakan bahwa untuk menghindari fitnah Dajjal ini, agar selamat kita dari fitnah Dajjal, maka wajiblah kita mendekati para alim ulama. Nah, ini masih mendingan nih kalimatnya. Karena memang ada kiasnya, artinya ada relevansinya dengan nas-nas yang ada baik Al-Quran maupun hadis. Tapi kalau Habib itu nggak ada korelasi dan relevansinya, nggak ada dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Habib yang dimaksud dengan Ba'lawi ini. Ini harus dipahami oleh Buya Muhyiddin. Anda sudah profesor doktor, maka sebaiknya coba Bapak profesor doktor ini kajilah kembali, ya,
sejarah-sejarah Islam, kaji kembali manuskrip-manuskrip Islam, tarikh. Kemudian kaji lagi tafsir-tafsir yang klasik. Ada nggak kalimat-kalimat yang Anda nyatakan itu termaktub dalam nas-nas terdahulu? Jangan sampai kita mengucapkan satu kalimat, apalagi Anda dengan kalimat wasiat. Maka wasiat saya, kalimatnya wasiat. Ya, hati-hati Pak Profesor. Jangan mengucapkan sesuatu yang justru itu adalah unfaedah, atau bahkan bisa dikatakan kontraproduktif kalau dalam bahasa-bahasa yang lebih umum. Bahkan yang ngerinya Anda membuat sebuah hadis palsu. Nggak ada qala Rasulullah SAW, tapi itu adalah qala al-Buya Muhyiddin. Pertanyaannya, apakah kita layak kemudian mengucapkan sebuah fatwa atau mengucapkan sebuah yang dikatakan sebagai referensi untuk umat Islam, padahal banyak nas-nas yang tidak mengatakan begitu. Jadi kalau Anda mau mengatakan begitu, maka fatwa Anda itu harus tentu dilakukan secara fatwa kajian-kajian mendalam. Ya, jangan sampai kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang justru itu menampakkan Anda sudah menutup hati Anda dengan kecintaan dan ketaklidan kepada manusia. Padahal kita tidak boleh mentaati kecuali Allah dan Rasulnya. Dahulukan taat kepada Allah, dahulukan kepada Rasulullah, baru kemudian kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Buya Muhyiddin bahwa satu-satunya yang akan menyelamatkan manusia umat Islam dari fitnah Dajjal adalah dengan mendekatkan diri kepada ulama dan habaib, itu adalah sebuah hadis maudhu, hadis palsu. Itu hanya qala Buya Muhyiddin, la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran untuk kita. Hati-hati dalam berucap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.